Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi untuk ngobrol di waktu yang pas, di tempat yang pas, bersama juga orang yang pas di siang hari ini, yang pastinya akan membagikan ilmu dan juga pengalaman beliau seputar seperti apa pembelajaran Montessori. Dan dimana untuk Montessori sendiri ternyata masih banyak juga orang tua yang awam tentang apa itu ilmu Montessori, seperti apa pembelajarannya. Makanya kita angkat tema kita di siang hari ini adalah peranan orang tua dan juga guru dalam pendidikan Montessori. Ternyata banyak sekali yang dibutuhkan peran dari orang tua itu tadi, Miss Eka ya, untuk proses anak-anak ini belajar, tahapnya untuk belajar Montessori itu tadi. Nah, kalau kita kembali lagi ke rumah ke Montessori, tadi kan dari umur 6 bulan ada. Nah, setelah umur 6 bulan, lalu umur berapa lagi nih untuk masing-masing? Berarti kita nyebutnya apa nih, Miss Eka? Kelas kah atau level kah? Kelas. Oh, kelas ya? Oke, berarti kalau tadi kelas 6 bulan, lalu ada kelas berapa lagi, Miss Eka? Ada kelas Little Learner, bisa kita sebut juga untuk kelas toddler, itu dari usia 1,8 tahun hingga usia 3 tahun. Nah, nanti di situ kita belajar ground rule nih. Untuk anak yang kosakatanya belum baik, kita ada pengenalan kosakata. Jadi kita mengenali kosakata itu tidak hanya dari gambar, tapi dari objek-objek. Misalnya ini gambar apel, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Ini loh yang dinamakan apel. Jadi secara tidak langsung dia belajar mengucapkan apel seperti apa dengan cara melihat buah apel yang sebenarnya gitu. Benar. Ya. Ternyata hal-hal yang sederhana yang biasa kita lakukan di rumah itu juga termasuk satu pembelajaran Montessori juga, berarti dong. Dan setelah umur 3 tahun itu tadi, lalu ada umur berapa lagi kelas kelasnya? preschool itu dari usia 3 tahun hingga usia 6 tahun. Dan usia selanjutnya itu kita tidak ada lagi karena hanya batas preschool. Karena aparatus kita itu lengkap untuk sampai usia 7 tahun. Nah, kalau untuk di preschool ini otomatis juga yang paling banyak berarti dong siswanya kalau kelas preschool ini? Iya, untuk preschool dan Little Learner. Nah, berarti dari 3 sampai 6 mereka dibeda-bedakan sesuai usia atau seperti apa nih, Miss Eka? Tidak, kita menerapkan sistem vertikal atau mixed age. Jadi usia 3 tahun itu kita gabungkan dengan yang ada usia 4 tahun, ada yang usia 5 tahun, bahkan usia 6 tahun. Itu di satu kelas harus ada anak-anak dengan umur yang berbeda-beda. Tujuannya itu ya untuk sosialisasi juga. Jadi ketika anak usia 3 tahun itu rata-rata belum bisa baca. Sedangkan untuk 6 tahun itu kan rata-rata udah bisa baca. Bahkan ada anak umur 4 tahun, bahkan 5 tahun yang udah bisa baca. Nanti si kakak ini dia bisa mengajarkan si adik. Kan seperti yang sudah saya bilang, kalau anak itu bukanlah lembar kertas kosong, melainkan ada blueprint di dalam tubuhnya. Ada guru batinnya. Iya, ada guru batinnya. Jadi dia kayak anak yang simpatinya tinggi, dia pasti akan bilang, kan guru itu punya mata 2 ya cuman ya. Ketika dia lagi mengajarkan anak si B, tiba-tiba anak si A bilang, Miss, aku mau diajarin, aku mau dibacakan buku gitu, tapi aku tidak bisa membaca, Miss gitu. Bolehkah aku minta tolong padamu, Miss gitu. Ketika Missnya lagi mengajarkan anak, tidak mungkin Missnya stop dulu. Bentar ya, aku mau ngajarin anak itu dulu kan. Jadi anak yang simpatinya tinggi dia akan bilang, kamu bisa baca buku bareng aku gitu. Aku bisa baca buku loh, gini loh bacanya. Nanti dia akan bacakan untuk si kecil ini yang usianya 3 tahun. Jadi itu fungsinya anak-anak itu digabungkan dari kelas preschool ini ya, dari rentan usia 3 sampai 6 tahun. Fungsinya ke sana gitu. Luar biasa sekali. Yang sebenarnya kita lihat kan, mungkin juga berarti banyak juga nih para orang tua yang salah kaprah nih dalam proses pembelajarannya, Miss-nya. Yang mereka kira masuk ke rumah kayak Montessori ini anak akan diajarkan kalistung, tapi ternyata ada sisi lain yang mereka pelajarin gitu. Benar. Jadi Montessori itu bukan hanya untuk metode untuk baca tulis hitung saja, tapi di Montessori kita menerapkan 5 area kehidupan. Iya, seperti particle life, sensori, terus bahasa, matematika sama ilmu budaya. Jadi kita mengkaitkan semua ini. Karena belajar Montessori itu belajar dari hal konkret ke hal abstrak. Justru bukan dari abstrak ke konkret, kebalikannya berarti dong. Dari hal konkret menjadi abstrak gitu. Berarti kalau di gambaran satu kelasnya nih, Miss Eka, mungkin juga para pemirsa penasaran nih, bentuk kelasnya seperti apa sih kalau untuk di rumah ke Montessori? Kita ngelihat dari kelas yang rentan usia 3 sampai 6 tahun. Nah, kelasnya berarti ada meja di sana, terus juga ada papan tulis, atau seperti apa nih proses pembelajarannya?
Untuk anak-anak toddler itu kita masukkan ke kelas untuk belajar pertama kali adalah belajar ground rule. Jadi anak harus tahu nih ketika lagi di kelas itu tidak boleh berbicara gitu. Ketika mau berbicara boleh angkat tangan. Terus ketika dia mau melakukan apapun itu dengan menggunakan alas kerja gitu. Oke, baik. Terus Bisa mau menulis pakai alat tulis. pakai alas kerjanya. Alas kerjanya. Alas kerja itu berbentuk kain. Nanti kita boleh bentangkan dan anak bebas boleh bekerja di meja maupun bekerja di lantai. Karena itu haknya anak. Anak itu bukan kupu-kupu gitu. Yang harus duduk diam terus kita ajarkan dengan lembar worksheet. Kalau kayak gitu kita sama aja dengan merampas haknya dia. Kita tidak membiarkan kupu-kupu itu terbang gitu. Karena haknya anak itu adalah bermain. Dan bermain adalah hak dan pekerjaan setiap anak. Bener, rentan usia gitu ya memang lagi happy-nya main-main, mau ngapain aja terserah gitu ya. Pokoknya semuanya harus serba benar gitu. Iya, tapi dengan batasan dan dengan juga di kelas Montessori itu biasanya dia sangat identik dengan rak-rak yang terbuka. Rak-rak yang terbuka dengan mainan-mainan yang kalau kita bilangnya itu dengan aparatus. Aparatus sebutannya ya mainannya. Ya, sebutannya itu dengan material aparatus gitu. Jadi aparatus itu harus punya tujuan. Tidak boleh dimasukin semua ke dalam rak yang terbuka tanpa ada tujuan gitu. Yang penting mainan anak-anak dimasukin ke kelas. Berarti ada pensortiran. Ada pensortirannya. Terus juga untuk penyusunan aparatus itu kita susun dari hal yang termudah hingga hal tersulit. Ada penyusunannya gitu. Jadi raknya dibiarkan terbuka, semua ruangan itu dipenuhi dengan aparatus Montessori dan juga itu kita harus indah. Karena anak-anak kan tidak suka dengan yang tidak indah ya. Benar, warna yang mencolok gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya di kita. Harus kesannya seperti rumah. Rumahnya kita kan tidak ada yang mencolok kan. Benar, betul. Harus estetik kalau catnya sekarang warna putih ini. Udah putih aja. Iya gitu. Jadi harus estetik. Anak-anak juga begitu. Ketika dia dikenalkan dengan warna mencolok, terlalu banyak nih display di ruangan tempelan segala macam gitu. Segala macam itu. Akhirnya akan memecahkan konsentrasi anak. Ketika anak belajar, direkturnya lagi ngajarin nih. Anak bengong lihat itu. Lihat dinding gitu ya. Benar. Lihat dinding. Kita dinding sebagai ada gambar gunung, ada gambar ikan. Atau gambar orang gitu yang ini menunjukkan ini telinga, mata itu. Terus direkturnya bilang mutar-mutarin anaknya itu nggak boleh gitu. Karena pecah fokus ya anak ini. Iya, jadi akhirnya ketika anak bekerja begitu kita kembalikan lagi ke ground rule. Sekarang kan kita banyak lihat ya kayak anak yang tarik-tarik kursi gitu. Benar, betul. Itu di Montessori ada belajarnya. Ketika buka pintu saja ada belajarnya. Kan banyak kan ketika anak buka pintu akhirnya kejepit gitu. Itu sebagai orang tua, aduh ya ampun kejepit gitu. Di Montessori itu ada belajarnya. Belajar membuka pintu yang benar itu bagaimana gitu. Menggunakan kedua tangan. Jadi menghindari anak terjepit tangannya gitu. Terus belajar berjalan di garis lurus gitu. Belajar membawa kursi. Kursi itu harus diangkat. Karena kalau digeret-geret itu kan akan menjadi kegaduhan dan mengganggu fokus si anak lain gitu. Ketika dia ingin menggunakan kursi lebih baik diangkat terus didudukin. Jadi kan itu tidak mengganggu sama sekali proses pembelajaran teman-teman yang lain. Dan itu ada pembelajaran juga di Montessori. Cara mulai dari angkat kursi tadi, terus juga ternyata dia juga belajar buka tutup pintu. Juga ada sampai juga untuk anak-anak belajar ke toilet sendiri juga ada juga di Montessori. Ada caranya. Ada caranya juga. Kan banyak ya toilet training gitu. Sebenarnya toilet training itu bukanlah anaknya yang harus siap. Orang tuanya harus siap. Pengasuhnya bahkan gurunya harus siap. Karena kalau gurunya tidak siap, anaknya tidak pengasuhnya tidak siap, orang tuanya tidak siap, yang terjadi anaknya juga tidak bakal siap. Betul. Tapi ketika orang tuanya siap, gurunya siap, pengasuhnya siap, siap mengajarkan anak juga. Maka keberhasilan akan 100%. Jadi balik lagi peranan orang tua itu memang semuanya harus serba siap gitu ya dalam menghadapi perkembangan anak gitu. Step by step anak kita akan belajar tentang apa gitu. Nah kalau sejauh ini untuk Miss Eka nih gimana nih kendala-kendala dalam mengatasi atau juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pembelajaran Montessori ini? Kalau kendalanya saya itu lebih mempersiapkan orang tua. Lebih ke orang tuanya ya. Karena kadang-kadang orang tua tidak tahu tujuannya Montessori apa. Ya kita lagi menjelaskan lagi. Tapi ada beberapa orang tua yang mungkin zamannya dulu itu kayak anak saya nggak gitu kok, anak saya diajarkan ini bisa gitu. Mama saya dulu ngajarin dengan pukulan dengan itu bisa gitu kan. Jadi lebih ke mengedukasi orang tua bukan anaknya.
Karena anak itu sebenarnya tidak ada anak nakal. Anak yang kurang stimulasi adanya. Oke, benar. Jadi namanya juga anak kecil, mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka itu ternyata dikatakan anak nakal, mereka juga tidak tahu gitu. Berarti hanya kurang stimulasi saja dari orang tua. Nah, berarti kan kalau untuk di rumah Kay Montessori ini kan juga banyak sekali yang dipelajari juga untuk anak-anak ini. Nah, kalau alamatnya nih, misalnya dari tadi kan kita membahas tentang Montessori itu apa, terus juga rumah Kay Montessori. Kalau para orang tua nih ingin tertarik nih, wah anak-anaknya sepertinya bagus nih diajarkan Montessori di rumah Kay, ada di mana nih lokasinya? Lokasi kita ada di Tengah Padang, tidak jauh dari SMP 3 Bengkulu, hanya ada di sana. Terus sebelum masuk kita harus trial class dulu. Oke, ada trial class-nya. Ada trial class-nya dulu. Jadi tidak boleh langsung daftar terus masuk. Kita harus observasi dulu. Apakah seorang anak ini ada red flag-nya atau tidak. Dan ketika trial class itu ada orang tua yang mendampingi. Jadi kita lebih bercakap-cakap ke orang tua, bukan ke anaknya. Anak A dan anak B, misalnya yang penerima telepon dan anak itu saling berkomunikasi. Tapi kalau untuk menonton itu dia cuman melihat satu arah, anak akhirnya diam. Dan akhirnya yang terjadi adalah emosi yang tidak terkontrol. Anak jadi lebih banyak menyimpan emosi di sini. Dia melihat ketika ada absorber mind. Jadi ada yang namanya anak itu pikiran penyerap. Dan ini dilakukan oleh 0 sampai 3 tahun dan 3 sampai 6 tahun. Makanya anak itu sebagai peniru ulung kita bilang. Ketika dia di YouTube itu kan banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak perlu kita, yang tidak bisa kita filter gitu. Jadi ketika dia nonton, ada yang ditonton itu pukul-pukulan, ketika dia marah mukul orang gitu. Oke, apa yang dia lihat gitu ya, apa yang dia tonton. Wah, luar biasa sekali dan luar biasa obrolan kita di siang hari ini, Miss Eka. Terima kasih banyak sudah memberikan kita ilmu baru seputar dunia Montessori ini ya. Dan sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk Miss Eka, sukses terus untuk rumah Kay Montessori-nya. Silakan nih pemirsa Opini yang ingin mengajak atau memberikan pelajaran anaknya seputar Montessori bisa langsung ke rumah Kay Montessori yang ada di Tengah Padang, tidak jauh dari SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Dan sukses terus untuk Miss Eka. Semoga nanti segera buka nih cabang rumah Kay Montessori-nya dan juga segera terwujud untuk membuka lembaga pelatihan Miss Eka ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Miss Eka. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita harus berpisah di episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Opini. Jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.